Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, Panitia, serta peserta lomba yang kita banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Sriwijaya dengan saya Octavia Mirendra, serta rekan saya Nugrahani dan Rifdanur Azmi. Baik, kami akan memberikan pendapat dan opini kami mengenai peran pendidikan nonformal dalam menghadapi Indonesia Emas. Menuju Indonesia Emas 2045, tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya pemerintah harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia dianalogikan sebagai kunci penggerak dalam membuat Indonesia emas. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tentunya langkah yang paling tepat dan utama adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah upaya, alat atau cara untuk mencapai sustainability. Tentunya, pendidikan bukan hanya bersifat teoritis, namun juga bersifat praktis yang dimana sangat berkaitan dengan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar dari pendidikan formal dan informal yang berfungsi sebagai pengganti, penggerak, atau penambah pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan formal. Oleh karena itu, program-program pendidikan non-formal sangat berkaitan dengan lapangan kerja dan dunia usaha seperti latihan keterampilan kayu, tembok, dan lain sebagainya. Salah satu keberhasilan dari pendidikan non-formal dalam mencetak generasi yang unggul adalah Thomas Edison. Ia dikeluarkan dari sekolah dan mulai mengikuti berbagai pendidikan non-formal. Alhasil, ia perlahan mengembangkan bakatnya sebagai pengusaha dan mendirikan 14 perusahaan termasuk General Electric dan sekarang menjadi ilmuwan hebat yang mendunia. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nugrahani. Pemerintah pun sangat mendukung terkait dengan peningkatan kualitas SDM ini melalui pendidikan non-formal dengan berbagai program-program menarik yang ditawarkan oleh pemerintah. Berdasarkan data dari kemendikbud.co.id menyebutkan bahwa jumlah satuan pendidikan non-formal saat ini hampir mencapai 11.574. Bahkan baru-baru ini diluncurkan terkait dengan program pendidikan non-formal terbaru yaitu program Merdeka Belajar, di mana melalui program tersebut kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Nyatanya, program tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, terutama menyiapkan generasi muda untuk unggul dan memiliki daya saing yang tinggi. Terbukti dengan salah satu inovasi terbaru yang diluncurkan oleh siswa kelas 5 SD asal Lateng yaitu Ahmad Ghazali yang membuat game bola melalui dari kegiatan pembelajaran pendidikan non-formal ini sendiri. Sehingga dapat kita katakan bahwa pendidikan non-formal telah memberikan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Pun ditandai dengan pemberlakuan kurikulum dari pendidikan non-formal ini yang sangat fleksibel, di mana pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dan sangat mengedepankan keterampilan dari siswa itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rifdanur Azmi. Sehingga, berdasarkan beberapa fakta yang ada, dapat dikatakan bahwa pendidikan non-formal telah menyentuh seluruh dimensi dari kehidupan masyarakat. Karena fungsi dan tujuannya itu sudah terlaksana dengan baik seperti yang rekan saya jelaskan sebelumnya. Dan seperti yang terdapat pada pasal 26 ayat ketiga dalam Undang-Undang Sisdiknas yang menyebutkan berbagai macam bentuk dari pendidikan non-formal dan di situ diakhiri dengan kalimat serta pendidikan lain yang ditunjuk dalam mengembangkan kemampuan peserta didik. Maka dari itu, terbukti bahwa pendidikan non-formal merupakan penunjang besar dalam meningkatkan kualitas SDM. Dan jika kita bahas kembali mengenai pendidikan formal yang belum tentu dapat mengembangkan lebih jauh dari potensi yang dimiliki peserta didik, maka dari itu, bagaimana disinilah pendidikan non-formal mengambil alih dalam hal tersebut. Karena masih banyak hal yang tidak bisa kita dapat di pendidikan formal, namun bisa kita dapatkan di pendidikan non-formal. Dan satu hal yang kami temukan bahwa yang menghambat terciptanya Indonesia Emas bukan hanya dari kurangnya pendidikan warga Indonesia, namun kejujuran serta kesadaran diri dari warga Indonesia lah yang masih mengkhawatirkan. Maka dari banyaknya bentuk pendidikan non-formal lah yang nantinya dapat membantu mewujudkan generasi yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Pendidikan nonformal ini sejalan dengan misi Indonesia dalam menghasilkan generasi emas di tahun 2045 nantinya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.